Assalamualaikum, salam jumpa kembali bersama Anto Channel, channelnya para petani organik Indonesia, khususnya para petani organik kunyit hitam seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan cara memindahkan bibit kunyit hitam dari polybag kecil ya, hasil semai rimpang, ke dalam polybag yang lebih besar ukuran diameter 35 cm atau ke dalam pot yang besar ukuran diameter 35 cm ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti akan dijadikan sebagai sumber bibit kunyit hitam indukan ya. Jadi nanti agar beranak pinak supaya lebih banyak ya. Kalau sudah banyak nanti di-split lagi menjadi bibit-bibit yang baru. Bagaimana caranya? Mari kita tonton videonya sebagai berikut ya. Jangan di-skip, insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memindahkan bibit kunyit hitam dari polybag ke dalam pot ya. Potnya cukup lumayan besar, ini diameter kurang lebih 35 cm ya. Nah, mari kita praktekkan. Nah, ini pot yang akan saya gunakan sebagai tempat untuk berkembang biaknya kunyit hitam selanjutnya ya, dari polybag ke pot ini. Sebelum pot ini kita isi media tanam, sebaiknya pot ini kita isi bebekan atau tumbukan bata merah ya. Tujuannya untuk apa itu? Untuk saringan resapan air. Yang kedua sebagai penetral pH ya. Nah, ini tanah bata merah bebekannya ya, seperti ini ya. Nanti kita taruh secukupnya. Sebelum dikasih bebekan bata merah, di dasar pot besar ini kita kasih ini ya, streamin nyamuk atau jaring nyamuk ya, yang biasa dipakai untuk menghalau nyamuk agar tidak masuk rumah ya, di jendela-jendela biasanya. Kita taruh di sini di bawahnya. Tujuannya agar nanti media tanam waktu disiram tidak ikut hanyut ke bawah air ya. Jadi nanti ini untuk mengurangi erosi media tanam, karena media tanam saya ini cukup halus ya, cukup halus, gembur. Oleh karena itu kita halangi seperti ini. Setelah kita letakkan streamin nyamuk ini ya, selanjutnya kita isi menggunakan bebekan bata merah ya, secukupnya aja segini ya, kurang lebih. Nah, setelah isi bawahnya ada diisi bata merah, lalu kita isi menggunakan media tanam ya. Kita isi langsung media tanam. Media tanamnya kita masukkan ke dalam pot yang sudah berisi bebekan bata merah. Nah, ditata rapi seperti ini, lalu kita masukkan media tanamnya ya ke dalam pot pelan-pelan. 1, 2, 3. Untuk ukuran pot sebesar ini cukup sebagai dasar 3 sendok adukan dulu ya. 3 sendok adukan, lalu kita ratakan ya. Ini cukup untuk dasar media tanam dasar ya. Setelah ini media tanam dasar masuk, lalu kita siapkan bibit kunyit hitam yang akan kita masukkan ke dalam pot ini. Nah,
kebetulan saya sudah siapkan ini ya, ini dekat ya. Nah, ini bibitnya ya, yang akan saya pindahkan. Nah, ini kebetulan yang kemarin saya cerita nanti besok atau lusa akan keluar bunganya, ternyata hari ini benar-benar sudah keluar ya. Nah, itu satu. Nah, cakep sekali bunganya. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Ya, langkah berikutnya adalah kita membuka polybag ya. Polybag ini kita buka menggunakan gunting ya, menggunakan gunting. Kita gunting, kita belah salah satu sisinya menggunakan gunting. Hati-hati jangan sampai kena akar ya, hati-hati jangan sampai kena akar. Kadang-kadang akar suka ada di pinggir polybag ya. Nah, cukup dua sisi aja yang kita gunting ya, sisi sebelah kanan dan sebelah kiri, atau sisi depan atau belakang ya. Satu lagi kita gunting lagi, hati-hati jangan sampai kena akar. Nah, sudah terbelah, kita kupas. Nah, itu kan ada akarnya kelihatan putih. Ini kita kupas satu ya, yang satu lagi kita kupas lagi, tuh kelihatan lagi akarnya putih ya kan. Nah, lalu tangan kanan kita di atas ini, tanah ini media, lalu kita balik posisinya, kita balik pelan-pelan, kita buka, kita cabut polybagnya. Hati-hati, biasanya ada akar yang nempel di dasar polybag ya. Nah, hati-hati. Nah, ini ada ya, udah masuk tuh, nempel di dasar polybag ya, kelihatan ya. Nah, tuh, nah, keluar malah tuh, alhamdulillah ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan sampai patah. Kalau akarnya patah nanti bibitnya layu ya, stres. Alhamdulillah ini selamat ya, tidak ada yang patah. Nah, setelah ini lalu kita masukkan ke dalam pot ya, masukkan ke dalam pot. Posisi harus di tengah-tengah pot ya, posisinya harus di tengah-tengah pot. Ini sudah tengah-tengah apa belum? Sudah. Kalau sudah tengah-tengah, kita timbun menggunakan media yang sudah kita siapkan. Nah, media ini terdiri dari beberapa unsur ya. Pertama adalah tanah biasa, tanah merah biasa, kita ambil dari kebun, lalu kita campur dengan kohe ya, kohe kotoran hewan. Saya menggunakan kotoran hewan sapi karena yang ada kotoran hewan sapi yang dekat kandang rumah saya adalah kandang hewan sapi. Bisa juga hewan kambing, bisa juga kelinci dan lain sebagainya. Yang penting asal jangan kotoran kandang ayam ya. Kalau kotoran kandang ayam itu banyak penyakitnya ya, pengalaman saya. Walaupun sudah difermentasi 1 bulan 2 bulan, tetap itu sekam dan kotorannya tidak mau matang ya, tidak mau lapuk. Akhirnya tanaman jadi busuk karena di dalam kotoran kandang ayam itu banyak sekali penyakitnya ya, cacing-cacing kecil, kemudian bakteri patogen dan jamur patogen, yaitu salah satunya jamur fusarium. Nah, kalau menggunakan kotoran hewan sapi, kambing, yang lainnya itu gampang sekali difermentasi dan bisa mati ya penyakit-penyakit yang ada di hewan-hewan tersebut, kotoran-kotoran hewan tersebut. Nah, kotoran hewan sudah tadi, lalu satu lagi pasir ya, ada pasirnya, saya kasih pasir. Nah, perbandingannya adalah tanah merah 2, arang 1, kotoran hewan 1, dan pasir 1. Jadi 2, 1, 1, 1 ya. Nah, kita timbun terus. Nah, media tanam ini karena warnanya hitam, maka sering orang sebut namanya
terra preta atau tanah hitam ya. Tanah hitam ini sudah dari zaman dahulu kala sudah dipakai oleh orang-orang Indian ya di Amerika sebagai media pertanian dari dulu ya sampai sekarang. Bahkan orang Amerika dan Eropa sekarang banyak menggunakan media tanam dari terra preta ya, karena di dalam terra preta ini unsur hara akan berkembang dengan sempurna ya. Tempat berkembang biaknya unsur hara atau mikroba. Jadi arang itu akan menimbulkan, membuat efek tanah ini, media ini menjadi gembur atau dia empuk ya. Jadi gembur sekali, empuk, tidak padat. Oleh karena itu unsur hara atau mikroba itu senang sekali berkembang biak di arang sekam ini atau arang apa sajalah yang ada di metan ini ya. Nah, media ini karena ada arang maka mikroba senang sekali berkembang biak atau semakin berkembang ya, berkembang biak dan semakin banyak karena di media tanam ini longgar ya, berongga atau empuk karena ada arangnya. Kebetulan saya menggunakan arang batok karena yang ada arang batok ya, arang sekam belum sempat bikin atau belum sempat bakar ya. Tapi yang bagus arang sekam sebenarnya. Kita timbun terus sampai batas garis itu ya, batas garis pot itu ada garisnya ya. Kita ratakan, kita tekan sedikit saja, jangan terlalu nanti memadatkannya cukup dengan sistem siram ya, jadi padat dengan waktu kita nyiram, padat dengan air. Nah ini sudah selesai. Setelah selesai ya cukup kita siram ya menggunakan air biasa saja, jangan air POC atau jangan air pupuk, karena baru pertama ditanam nggak boleh dipupuk dulu ya, cukup menggunakan air biasa saja. Ini air sumur biasa ya yang bening, jangan juga air got ya, karena di situ banyak bakteri-bakteri yang merugikan, kecuali kalau air gotnya difermentasi dulu ya. Ya saya rasa cukup ya, itu cukup, sudah cukup memberikan kepadatan ya. Nah selesai sudah. Bagaimana cara memindahkan bibit kunyit hitam ke dalam pot ya. Mudah-mudahan video ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua para petani, baik petani Jabodetabek khususnya dan umumnya petani Indonesia. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini bibit kunyit hitam punya saya ya. Sebagian sudah masuk ke dalam pot. Ada pot yang besar, sedang, dan kecil. Nah ini barisannya nih, lorongnya nih, lorong waktu, lorong kunyit hitam. Nah, ini lorong yang kecilnya, ini lorong yang kecilnya lagi. Alhamdulillah ya, baru dapat sekitar 40-an pot ya. Tenaganya udah ngos-ngosan juga ini, sedangkan di kebun masih ada 150 pohon lagi, butuh pot 150-an lagi. Alhamdulillah, seger, hijau royo-royo ya. Sebagian ada yang sudah berbunga. Nah ini berbunga, yang ini juga sudah berbunga tuh, usia 1 bulan 1 minggu ya. Kalau yang ini sih memang indukan, ini sudah besar ini mah. Nyaring sendah ya, ini harusnya di sini aja ya. Nah tuh
ini mah bunganya tiap hari nongol terus ini, yang ini ya tuh, bunganya tiap hari nongol terus ini. Ya, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai memindahkan benih kunyit hitam semai dari rimpang ya ke dalam pot dan polybag yang lebih besar. Kali ini ke dalam pot ya. Nah, itu ada pot yang kecil, ada yang besar, yang sedang, dan kecil. Ada 3 macam ya. Yang sebelah sana ujung yang hitam yang besar, lalu ada yang kecil yang warna merah, hijau, hitam, kecil. Nah, ini yang sebelah kiri besar. Ada 3 ukuran ya. Yang pertama 35 cm diameternya, yang sedangnya 25 cm, yang kecilnya 15 cm. Jadi ada 3 macam. Nah, nanti benih yang telah saya pindahkan ke dalam pot yang lebih besar akan saya jadikan sebagai sumber benih kunyit hitam indukan ya. Jadi nanti diperbanyak dulu supaya banyak, baru nanti kalau udah banyak dipecah-pecah atau di-split. Nah, ini penampakan yang sudah besar ya. Nah, yang udah besar, subur ya, daunnya lebar-lebar, hijau, royo-royo ya. Nah, itu yang kemarin dipindahkan, itu sudah besar-besar, daunnya subur banget ya, berkat media semai yang super jos dan POC yang tepat sasaran, POC formulasi sendiri. Nah, nah, 1 bulan kemudian ini sudah berbunga nih ya, sudah berbunga, daunnya sudah benihnya sudah beranak ya, ada yang beranak 1, 2, dan sudah berbunga. Bunganya indah sekali ya, warna ungu dan putih ya, seperti bunga anggrek ya. Tapi ini bunganya cuma 1 ya, setiap muncul 1. Ada juga yang 2 nih, muncul 2 sekaligus ya. Tapi nggak bertahan lama ya, sehari 2 hari layu langsung kering. Nah, ini juga 2 lagi nih. Batangnya besar, daunnya lebar, subur ya, bunganya cakep ya. Masya Allah, cakep sekali bunganya. Ini yang sudah usia 1 bulan lebih ya, setelah dipindahkan. Nah, tuh batangnya, bunganya. Nah, ini sudah rimbun ya, udah ada berapa itu, sudah kurang lebih ada 7 itu, 7 pohon. Subur sekali, daunnya lebar-lebar ya, tingginya kurang lebih 40 cm ya, tinggi maksimal. Kunyit hitam paling tinggi 40 cm ya, lebar sekali, subur. Alhamdulillah, berkat POC formulasi sendiri ya, POC nya bikinan sendiri saya. Alhamdulillah cocok ini. Sebenarnya ini POC khusus untuk vanili waktu itu, tapi setelah diaplikasikan ke kunyit hitam ternyata cocok juga. Nah, ternyata subur itu, daunnya lebar, segar, kokoh ya. Nah, lihat itu ya, kita perhatikan slide penampakan kunyit hitam yang telah dipindahkan ke pot ya, subur-subur. Jadi nanti ini akan beranak pinak ya, sampai banyak sekali, sampai penuh potnya. Ini dalam tempo 1,5 bulan sudah beranak, ada yang 3, 4, 5 ya. Nah, ini yang ini berbunga. Nah, itu juga berbunga ya, bunganya cakep sekali. Ini kalau subur bunganya muncul 2, tapi kalau nggak subur munculnya cuma 1 ya. Ini karena media semainya bagus, rata-rata munculnya bunganya 2-2 ya. Lihat batangnya besar-besar ya. Alhamdulillah, kalau media tanamnya bagus, cocok, maka insya Allah akan subur. Plus dibantu dengan POC ya, POC dengan formulasi yang tepat sasaran. POC untuk pertumbuhan ya, atau vegetatif vegetatif ya, pertumbuhan vegetatif. Nah, itu bunganya muncul 2 langsung ya, jadi rata-rata munculnya 2 bunganya karena saking suburnya. Nah,
Untuk batangnya besar, bunganya putih ya, mahkota bunganya putih dan ungu. Nah ini subur banget ya. Ini belum muncul bunga, nanti sebentar lagi muncul bunga. Nah itu subur, udah berapa itu, ada 5 ya. Cepat sekali perkembangannya ya, sebulan setengah sudah beranak pinak menjadi 5. Lihat daunnya lebar-lebar, seger, kokoh ya. Ini tanda-tanda kunyit hitam yang subur dan sehat ya. Sehat sekali, tidak ada daun yang terkena hama ya, semuanya mulus. Nah itu tampakkan dari jauh ya. Nah itu pot-pot yang tadi ya, pot yang dipindahkan. Nah ini karena videonya ini ya itu subur, rimbun sekali itu sudah ada 15 pohonan itu. Nah ya kan, gampang sekali ya nanam kunyit hitam. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu ya, tanamlah kunyit hitam. Nah subur sekali, alhamdulillah subur, daunnya lebar ya, alhamdulillah semuanya lebar-lebar ya, setiap pot itu lebar, setiap pot lebar-lebar sekali. Nah tuh perhatikan, seger ya, satupun daun tidak ada yang terserang hama, mulus semuanya ya. Asal pemeliharaannya yang rajin, rutin ya, dikontrol tiap ya, sehari sekali, 2 hari sekali kontrol. Alhamdulillah tidak ada hama yang menyerang. Ini pola tanam organik ya, tidak ada pupuk kimia, tidak ada pestisida kimia. Ini belum menggunakan pestisida apapun ya, baik kimia apalagi kimia ya, organik pun belum. Jadi ini mengandalkan nutrisi dari POC saja. Kalau nutrisi POC-nya bagus, maka hama pun dan penyakit pun tidak akan menyerang ya. Nah itu tingginya, perhatikan 40 cm ya, itu ada meterannya. Subur sekali, daunnya lebar tuh, tinggi 40. Nah itu penampakan dari jauh, pot-potnya yang sudah diisi benih kunyit hitam, indukan. Ini mau dijadikan indukan, ini udah subur tuh, mulai rimbun. Nah ini udah rimbun nih, ini usianya sekitar 2 bulanan yang ini ya. Nah tuh, kalau ini udah 3 bulan 4 bulan lebih ini rimbun. Nah ini yang di polybag ini. Karena pot harganya mahal, maka saya memindahkan berikutnya menggunakan polybag ya. Kalau polybag kan murah, kalau pot kan mahal, 10.000 12.000 ya satu ya. Nah, jumlahnya ini kan ratusan ya. Oleh karena itu saya pakai polybag. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Rabu tanggal 11 November tahun 2020 saya dokumentasikan indukan kunyit hitam punya saya. Nah, ini usianya sudah 3 bulan ya, kurang lebih. Nah, 3 bulan sudah sebanyak 10 anakan ya. Baru saja saya hitung jumlahnya anaknya 10, jadi berikut indukannya jadi 11. Nah, ini kebetulan habis saya mandikan ini jadi segar, potnya juga bersih. Tadinya kumel banget potnya, kena hujan ya, kecipratan tanah kumel, udah saya semprot pakai air, ini udah saya bersihkan sekaligus mandiin si kunyit hitam. Nah perhatikan, nah itu bagian batangnya masing-masing sudah keluar bunga ya, semua anakan masing-masing sudah keluar bunga. Jadi nanti bentar lagi anakan-anakan ini akan muncul tuh anakan yang baru ya, tunas yang baru. Jadi nanti bulan depan masing-masing muncul satu anakan, maka bulan depan bertambah menjadi 10 anakan, 10 plus 10 jadi 20. Bulan berikutnya taruhlah minimal nambah 10 lagi jadi 30. Bulan berikutnya nambah 10 lagi jadi 40 ya, kurang lebih 4 bulan 50 ya. Nah jadi ini dalam tempo usia kurang lebih 5 bulan insya Allah bisa bertambah menjadi 50 pohon ya, atau 50 indukan. Nah nanti setelah
pot ini penuh, kalau 50 nih pasti penuh, nggak muat ya. Nanti akan saya split, saya pecah-pecah menjadi 50 bagian. Kita bikin indukan baru pada pot yang baru. Nah itulah, ini untuk Pak Santo ya kalau nggak salah, yang kemarin minta dihitung ini ada berapa, terus minta estimasi harga berapa. Kalau bulan lalu saya jualnya satu pohon itu, satu polybag satu pohon ya, yang selesai disemai usia 1 bulan itu saya jual 150 ya, beberapa bulan yang lalu. Nah kalau ini jumlahnya 10 pohon ya, tinggal hitung aja berapa lah. Kalau mau tawar nggak apa-apa, tawar aja Pak Santo ya. Nah, masalah harga kita bisa nego, bisa musyawarah, kita bisa atur lah nanti sampai deal. Kalau sudah deal, silakan Bapak merapat ke tempat saya di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Kalau mau dikirim lewat ekspedisi juga boleh, nanti saya biasanya pakai langganan Indah Logistik Cargo ya. Kalau pakai Grab atau Gojek saya belum pernah ya, karena saya nggak punya ininya, nggak punya akunnya. HP-nya udah terlalu penuh, mau download susah, nggak bisa. Jadi nanti kita bisa diatur lah pengirimannya ya. Saya kira cukup sampai di sini saja ya, perkenalan indukan kunyit hitam punya saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anto dari Depok. Kali ini saya akan memperkenalkan persemaian atau bibit indukan kunyit hitam saya ya. Nah ini penampakannya ya. Alhamdulillah ya, hijau royo-royo, subur, tinggi ya. Karena treatmentnya saya perlakukan sangat baik ya, dengan pemupukan organik secara rutin setiap minggu sekali, dan pembasmian dari ulat-ulat yang memakan daun-daun kunyit hitam. Nah coba kita close up. Nah ini bedengan yang pertama ya, bedengan yang pertama ini. Ini bedengan yang kedua, bedengan yang kedua. Ini jumlahnya kurang lebih 200 ya, 200 polybag. Masing-masing polybag sudah beranak pinak kurang lebih 10 pohon ya, ada yang 15, usianya 4 bulan ini. Nah ini yang di pot ya, ini yang di pot. Ini yang di pot. Alhamdulillah subur ya, hijau royo-royo. Bagi teman-teman khususnya wilayah Jabodetabek yang ingin ikut serta dalam pembudidayaan kunyit hitam, silahkan merapat ke Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Ini bibit indukan ready ya, usia 4 bulan. Jadi kalau kita nanam kunyit hitam dari indukan yang sudah tua, maka keuntungannya akan lebih cepat menghasilkan anakan yang baru ya. 1 bulan biasanya muncul 2 anakan, 2 tunas, daripada kita semai dari rimpang ya, lama sekali ya. Tingkat keberhasilannya pun sangat minim ya, 50% jadi aja sudah beruntung. Biasanya 25%, 30% persemaian dari rimpang itu jadi. Kenapa? Karena ya busuk ya rimpangnya kalau kita nggak bisa menentukan media semainya. Di samping itu kalau kita tidak bisa memilih bibit untuk penyemaian juga nggak numbuh-numbuh ya, lama sampai berbulan-bulan. Tapi kalau sudah indukan seperti ini ya,
kita tanam kan sudah ada daunnya, jadi rimpangnya itu sudah ada akarnya ya, jadi nanti cepat untuk menghasilkan anakan yang baru. Nah, ini untuk luar kota bisa dikirim lewat jasa ekspedisi ya. Saya sudah sering kirim ke luar pulau, Kalimantan, Sumatera ya, Riau. Nah, tapi saya lebih suka kalau teman-teman yang dekat-dekat ya, supaya bisa datang langsung, bisa lihat-lihat di kebun saya dan bisa bawa pulang bibitnya. Sekian dulu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikhlas memencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.